warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferus Kenzi. Saya di sini sebagai konselor atau pimpinan kelompok. Sebelumnya udah pada tahu belum kita di sini belum mau ngapain? Belum. Ngapain ya? Nah, di sini itu kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum masuk tahap selanjutnya, saya akan memaparkan beberapa asas yang perlu disepakati. Nah, di sini yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Jadi, apakah teman-teman semua sudah sukarela berada di sini? Ya. Tentu saja. Selanjutnya ada asas kerahasiaan. Jadi semua masalah data yang teman-teman ungkapkan pada sesi konseling ini tidak akan disebarkan ke orang luas, dan teman-teman juga harus merahasiakannya juga. Apakah teman-teman sanggup? Sanggup. Oke, selanjutnya ada janji konselor. Nah, nanti teman-teman ikutin setelah saya ya. Saya Ferus Kenzi Ramadan. Saya Yolandin. Saya Mang Bebek Sigit. Ini kamu? Saya Jaka. Saya Naura. Saya Zahra. dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan yang saya dapatkan dari manapun juga, yaitu berupa data dan keterangan apapun. Oke. Jadi ini kita sudah berjanji bahwasanya kita tidak akan membocorkan masalah apapun yang ada di sini. Oke, selanjutnya ada ice breaking ya. Ice breakingnya itu sebutin buah-buahan kesukaan kalian ya. Mulai dari saya. Pilih buah mangga. Anggur. Lengkeng. Aku buah langsat. Aku manggis. Saya jambu. Aku sawo. Oke. Nanti kalau misalnya teman-teman lupa sama nama-nama anggotanya, panggil aja pakai nama-nama buahnya dia suka ya. Oke, siap. Oke, selanjutnya ada langsung saja ke tahap ini.
Apakah ada yang ingin memaparkan masalahnya? Saya Boleh. saya punya masalah kurang percaya diri. Ada lagi? Saya merasa susah tidur. Setiap malam. Iya. Oke. Saya Terus, ya. merasa kurang fokus untuk belajar. Oke nih. Nah, dari teman-teman yang sudah memaparkan masalahnya ini, menurut kalian yang paling ini berat masalahnya masalah apa? Kalau menurut saya kurang percaya diri. Tahu. Kalau yang lain, Menurut saya ini kurang fokus belajar. Ada yang baju merah. kalau si bangsat, salah. Oh ya. Kalau menurut saya sih yang susah tidur ini karena itu juga berpengaruh ya. Kalau belajar maupun di rumah itu emang tidur juga penting gitu. Kalau menurut saya Menurut kalian yang susah tidur, yang masalah paling berat tuh yang mana? Kayaknya yang kurang percaya diri. Oh, jadi si Sawo ya. Jadi kita sepakat ya, untuk menyelesaikan masalah yang paling berat dahulu. Nah, dari sini apakah ada yang ingin memberikan pendapat buat motivasi atau hal-hal yang saran untuk Sawo ini agar percaya diri? silahkan Kak. Kan anggur. Oke. Menurut saya kurang percaya diri ini harus dimotivasi, harus fokus menggali potensinya apa yang membuat dia harus jadi lebih percaya diri gitu. Jangan fokus dengan kekurangan, kelebihan yang dia miliki. Itu kalau menurut saya. Kalau yang lain ada yang mau berpendapat? Sepakat. Tentunya kalau orang yang kurang percaya diri harus sering dibangun motivasinya, kemudian sering berbaur dengan teman, menambah komunitas, atau juga sering nampil di muka umum atau publik. Ya, saya juga salah, saya setuju. Apa tadi masalahnya? Ngomong kurang percaya diri. Oh iya. Ya, jadi kurang percaya diri. Ya itu tadi seperti yang disebutkan oleh Mang Bebet dan Anggur. Memang harus banyak berkegiatan lah, harus berbaur dengan teman-teman, mencari potensi diri. Mungkin itu saya sih. Nah, dari teman-teman yang sudah berpendapat, jadi kamu itu harus melatih diri berbicara di depan umum, mencari tips-tips tentang public speaking agar tidak gugup bicara di depan umum. Seperti biar pede itu harus apa aja sih, harus gerak kontak mata, gerak-gerak gini, sana kemari dan lain-lain agar tidak
lah. Nah itu juga berpengaruh buat hidup kamu nantinya, jadi apa, orang yang berani, sukses, punya teman dan lain-lain. Apakah sudah terselesai, sudah mendingan Mas? Ya, alhamdulillah sudah merasa lebih baik. Oke, oke kita next ya. Ya menurut teman-teman masalah yang paling berat kedua masalah apa? Menurut saya susah tidur, karena itu susah tidur itu bisa berimbas ke banyak hal. Dia kalau sekolah itu bisa kesiangan, itu nggak fokus nanti belajar di kelas gara-gara susah tidur. Gadang. Jadi umum juga ya, hampir semua anak mengalami susah tidur. Iya, anak sekarang susah tidur. Ada lagi? Saya juga setuju sama Mbak Yola. Jalan tapi perlu dicari tahu dulu kenapa bisa susah tidur, harus tahu alasannya, penyebabnya apa. Apakah karena terlalu banyak belajar, apa memang hal lain, misalnya terlalu banyak main gadget gitu. Gimana? Betul. Kalau menurut salah gimana? Yang berat siapa? Susah tidur sama apa tadi, susah belajar ya, fokus belajar. Kayaknya tidur dulu sih, benar tadi yang dikatakan Mang Bebek, sangat berpengaruh juga. Apalagi Susah ada tidur HP, juga jadi susah belajar ya. nah itu dia. Nah jadi Apa dia susah tidurnya karena belajar, kan nggak tahu makanya. oh iya. Betul juga. Nah jadi masalah yang akan diselesaikan selanjutnya adalah susah tidur. Nah selanjutnya ada yang ingin berpendapat terlebih dahulu. Cuma yang lain dulu. Tanya dulu, ditanya kenapa bisa susah tidur, Iya. biar kita tahu. Penyebabnya apa? Karena belajarnya terlalu berlebihan sampai malam. Berarti ada yang harus diubah jam belajarnya gitu ya. Yang biasanya mungkin di atas jam 10 malam, mungkin jam 8 bisa mundur sedikit, selesai jam 9. Tidur lebih awal. Sepertinya harus dipaksain untuk tidur. Gitu. Kan, oh gara-gara fokus belajar ini ya. Oh, menurut saya nih, saran dari saya harus mengubah sama tadi ya, mengubah pola belajarnya itu. Jangan malam-malam, kalau bisa habis subuh lah, itu kayaknya lebih baik tuh. Ketika matahari udah terbit tuh kan udara juga sejuk. Nah, boleh tuh sambil belajar, katanya itu juga lebih cepat masuk ke otak gitu ya katanya mah, daripada mengganggu jam tidur, karena itu juga berpengaruh lagi nanti ke hal-hal yang lain. Itu aja sih kakak. Salah. Ada lagi? Mbak Yola. Kalau menurut saya ya susah tidur ini, ya kan kalau belajar ya, belajar kalau perlu dibikin ini apa namanya, oh jadwal belajar, jadi terjadwal jam berapa belajar, tidak harus belajar itu di malam itu. Jadi di siang hari itu ada sedikit alokasikan waktu buat belajar gitu. Jadi secukupnya belajar ketika malam. Banyak kali. Sebenarnya ada yang mau berapa?
bisa itu diganti jadi siang hari, bisa jadi secukupnya aja tapi apa namanya berkualitas gitu, banyak yang nyantol. Nah pusat tidur itu juga bisa di apa diobati dengan berolahraga kayak jogging. Jadi harus balance, jangan cuman belajar doang tapi gaya hidup sehat juga nggak dijalani. Juga manfaat makanan, mau makan makanan yang bergizi juga, jangan sembarangan. Nah ya, kurangi makan yang menyebabkan orang pintar lah. Oke, apakah sudah dengan masalah? Sudah sangat membantu. Oh, oke, jadi yang terakhir ini masalahnya Mbak Wanita, yaitu masalah susah fokus belajar. Oke, ada yang mau berpendapat duluan? Sebelumnya ini panggil apa nih? Ada Jadi kamu apa sih? Manggis. Oh iya. Manggis apa penyebabnya? Maksudnya kenapa bisa males gitu, yang dirasa tuh apa sama kamu Karena kalau boleh tahu? terpengaruh oleh gadget. Oh, gadget. salah satunya karena gadget ya. Jadi langsung kasih saya kasih saran aja deh. Kamu boleh. Jadi ya saran dari saya ini buat kamu, dikurangi main gadgetnya. Harus tahu waktu makan ya makan dulu, waktu belajar dulu. Jangan waktu kamu dihabiskan bermain gadget, itu kurang baik. Bermain juga dengan teman-teman yang lain, berbaur. Mungkin itu sih dari saya. Ada lagi yang ingin Mbak Yola? Dari saya sepertinya kalau kurang fokus belajar, kita kaitkan dengan permasalahan kakakku yang kurang tidur, itu berhubungan juga. Jadi salah dalam memporsikan durasi belajarnya. Kenapa tidak fokus? Karena lebih banyak mainnya, gamenya, atau gadgetnya, media sosialnya, segala macam. Porsi untuk belajarnya sedikit, maka terjadi kurang fokus. Minimal ya belajar itu 1 jam ya, untuk mencari referensi, belajar, mencari tahu pengetahuan dan lain sebagainya. Selebihnya ya boleh bermain gadget. Itu kalau misalkan hanya 5-10 menit diselang dulu dengan bermain atau apa, bermain sosial segala macam, ya pasti kurang fokus. Tapi kalau kita porsikan untuk durasi belajarnya berapa jam misalnya, selebihnya ya boleh main gitu. Oke, ada lagi nggak? susah fokus belajar ini, bisa juga dicari solusinya. Cari trik yang paling sesuai belajarnya itu nyamannya ketika apa? Apakah misalnya belajarnya itu
Biasanya ada yang pendapat? Nggak ada. Ya ada. Oke, jadi jelas ya, solusinya itu tadi apa? Temukan dulu cara belajar yang sesuai dengan tipe Mbak Manggis ini ya. Entah itu dari mendengarkan, listening, atau reading, menulis cepatnya, atau belajar sama temen jadi lebih gampang masuk, kan macam-macam. Nah, juga tadi jangan terlalu banyak mainnya. Kita juga harus rajin belajar, misalkan untuk belajar untuk masa depan. Nanti kalau kebanyakan mainnya, apalagi main gadget, dan sekarang tuh kan lagi rame-rame tuh brain rot yang itu kan otak gitu yang membuat agak bodoh lah gitu. Nah itu juga agak bahaya, jadi kita harus membatasi penggunaan gadget itu, karena gadget itu bisa menjadi membuat rusak dan manfaatnya juga ada. Jadi mungkin dari semua masalah ini apakah sudah menemukan solusinya? Sudah ya. Oke, selanjutnya ini saya ada bawa media untuk membantu kalian. Jadi nanti kalian ambil ya sesuai mood kalian. Yang pertama itu ada mood marah. Kalau kalian lagi marah, ambil yang marah. Nanti ada solusinya untuk kata-kata mutiara untuk meredakan amarah. Kalau yang kuning untuk bahagia, yang hijau untuk lagi capek, yang biru untuk lagi sedih, yang ungu untuk butuh motivasi. Saya contohin dulu ya. Saya sekarang lagi capek, jadi saya akan mengambil yang hijau. Nah, di sini kata-katanya nanti kalian ucapin ya yang kencang. Semoga malam selalu bisa menjadi tempat untuk bersyukur, bukan menyesal. Ini dari Mbak Yola dulu. Mbak Yola lagi apa ya? Coba. Mbak Yola. Marah enggak ya, lagi bahagia kuning. Mbak Yola bahagia. Iya dong, Mbak Yola bahagia. Kebaikan itu menular, semoga kita lah virusnya. Lagi bahagia juga, yang bilang saja. Oh, kangen sekali. Saat dikasih kemudahan, perjuangan berikutnya adalah menghindari menggampangkan. Salah pilih. Aku lagi sedih nih teman-teman. Aku keluar hijau ya. Iya. Percayalah akan ada hal-hal baik di balik ini semua. Wow. Hijau kita sedih. Manggis apa? Capek. Sedih manggis. Hah?
Kamu sangat berharga. Labu raksasa. Labu raksasa. Tolong ingat itu. Aku lagi merasa butuh motivasi. Jadi aku ambil warna ungu. Oke. Jangan terlalu memikirkan masa depan, pikirkan saja apa yang harus kamu lakukan di masa sekarang untuk masa depanmu. Wow. Sangat bagus ya. Aku juga lagi butuh motivasi, jadi aku ambil warna ungu. Kayaknya nggak ada yang lagi marah ya. Jangan melihat hujan dari apa yang jatuh, tapi lihat apa yang akan tumbuh. Oke, sudah. Mohon kembalikan. Kalau yang mau butuh lagi tinggal bilang aja. Ini mana ini? Seringnya dari mana? Kenapa sih? Umi. Oke, semuanya. Cocok jadi kaset. Ya kaset. Jadi cukup ya. Oke, karena semua sudah selesai. Nah, di sini kalian yang punya masalah ini nanti mau ada sesi selanjutnya nggak, kita di lain hari apa sudah di sini aja? Mungkin cukup. Cukup ya? Ya. Saya sudah menemukan solusi kan? Ya. Oke, kesimpulannya dari saya yaitu semua masalah yang kalian hadapi harus dihadapi dengan usaha dan doa. Jadi jangan hanya usaha, harus doa kepada Allah juga. Dan masalah-masalah ini sebenarnya berkaitan satu sama lain, kayak susah tidur, jadinya bangun siang telat, gak fokus belajar, terus dampaknya apa, gak bisa menguasai materi, gak percaya diri. Nah itu dia masih bersambung-sambung kan, masih berkaitan. Nah jadi selain yang punya masalah ini, yang pendapat juga jadi tahu solusinya. Jadi kalau ada yang punya masalah seperti ini juga, kalian juga bisa memberikan solusi seperti yang kita sudah lakukan di sini. Oke, sepertinya itu saja dari saya. Kita akhiri konseling kali ini yang baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah sukarela untuk berada di sini. Kurang lebihnya dari saya sebagai konselor, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.